Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Tentukan dimensi dari yang A, hambatan jenis rho. Nah, ini hambatan jenis rho. Jadi kan di sini ada R sama dengan rho per A. Jadi ini R itu hambatan. Jadi ini hambatannya, R-nya tetap. Massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Luas A ini adalah luas permukaan, berarti meter persegi gitu ya. Maka ini bisa kita ubah R sama dengan kilogram per meter kubik dikali dengan, nah ini kan sama di bawah nih, jadi tulis lagi di sini meter pangkat 2. Maka ini adalah R sama dengan kilogram per meter pangkat 5. Di dimensinya R sama dengan dimensinya kilogram, itu satuan dimensinya adalah M, kali meter dimensinya adalah L. Karena 5 naik ke atas jadi pangkat min 5. Inilah dimensinya hambatan jenisnya. Lanjut yang B, daya listrik. Daya listrik kan P sama dengan V kali I ya. Untuk P itu kan tetap, V tekanan potensial. Tekanan potensial itu nilainya adalah tekanan itu satuannya adalah Newton per meter persegi ya, meter persegi. Lalu I nya kuasa arus listrik itu satuannya adalah ampere ya. Ampere ini A ampere. Maka bisa dirubah P itu tekanan sama dengan daya listrik adalah Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Saya tulis sini ya, kilogram meter per sekon kuadrat. Ini Newtonnya. Lalu dibagi meter kuadrat, maka dibagi dengan meter kuadrat, lalu dikali dengan ampere. Ampere ya. Selanjutnya kita bisa rubah posisinya adalah P daya listrik adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat. Nah ini kali aja, kali M kuadrat. Kenapa kali? Sebenarnya ini meter kuadrat itu per 1. Ketika pembagian pindah jadi perkalian jadi 1 per M kuadrat. Tetap di bawah ya, berarti ini apa? A saja ampere. M sama M pangkat 2 berarti M yang atas habis, yang ini tinggal M saja. Jadi tekanan sama dengan daya listrik sama dengan kilogram per sekon kuadrat kali M, kilogram meter sekon kuadrat harusnya ya, M nya dulu harusnya, ini baru kali dengan ampere. Kalau kita rapikan, P sama dengan kilogram, meter naik berarti meter pangkat min 1, sekonnya naik berarti sekon pangkat min 2, baru kali ampere. Dimensinya berarti P sama dengan kilogram adalah M, meter adalah L pangkat min 1, second adalah T pangkat min 2, ampere adalah I. Nah, inilah satuan daya dimensinya. Selanjutnya yang C, energi kinetik. EK, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Massa kali V kuadrat. Kita bisa jabarkan dulu. EK sama dengan setengah kali massa, V-nya berubah jadi S per T pangkat 2. Berarti nilai EK itu sama dengan setengah kali M kali S pangkat 2 per T pangkat 2. Berarti nilai EK bisa kita rapikan setengah kali M kali S kuadrat kali T pangkat min 2. Nah dimensinya EK berarti adalah M setengah itu nggak ada dimensi, M itu massa dimensinya adalah kilogram, S itu waktu berarti T, ini jarak pangkat 2 itu M, meter itu L ya, ini L pangkat 2, kilogram M ya Allah, ini M, kilogram itu M, terus ini L pangkat 2, lalu waktu berarti ini T pangkat min 2 gitu ya. Lanjut yang D, modulus elastis. Floal, gaya, panjang, luas penampang sama selisih pertambahan panjang ya. Ini bisa kita jabarkan dulu F nya
Untuk gayanya, sebentar. Untuk gaya bisa dirubah jadi Newton per kilogram meter per sekon kuadrat ya. Gaya ini kita bisa rubah jadi kilogram meter per sekon kuadrat ya. Baru LO itu adalah panjang batang itu adalah M. Baru dibagi lagi luas penampang itu kan M kuadrat. Lalu delta L pertambahan panjang itu adalah M. Maka nilai ini lengkapnya M kuadrat sama M kuadrat itu berarti ini M sama M kuadrat habis. Berarti tinggal kilogram per, nah ini di bawah berarti tinggal S kuadrat sama M. Nah, ini bisa dirubah menjadi E sama dengan kilogram meter sekon kuadrat jadi S pangkat min 2. Jadi dimensinya untuk modulus elastis adalah kilogram itu dimensinya adalah M. Meter itu dimensinya adalah L. S itu kan second. Second itu satuannya adalah T. T pangkat min 2. MLT pangkat min 2. Benar ya? Oh, ini M-nya pangkat min 1, maaf, pangkat min 1 di sini. Maka di bawah naikin jadi pangkat min 1. Di sini ada min ML pangkat min 1, T pangkat min 2. Oke, beda ya. Ini kilogram meter per sekon. Ini juga sama kilogram meter per sekon. Lalu kenapa di sini tadi ada yang S di sini? Nah, ini S adalah jarak. Ini masih rumus. Nah, ini masih rumus meter sekon kuadrat. Nah, ini rumus S ini harusnya kita ubah dulu nih. Maaf. EK sama dengan setengah M. Ini kan massa. Ini meter kali meter kuadrat, T itu berarti sekon kuadrat. Nah, ya enggak, massa itu kan kilogram, setengah kilogram meter kuadrat sekon kuadrat. Jadi makanya dimensinya. Mohon maaf ya, tadi lupa membedakan antara S ini sama S ini. S ini jarak, kalau ini satuan sekon, ini sekon. Ini masih bentuk rumus, ini sudah bentuk satuan, ini sudah bentuk dimensi. Ya, lanjut yang E. Konstanta gaya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi kita anggap rumus kalau ini sebenarnya bukan konstanta gaya K-nya ya. Kalau F itu gaya kolom itu nilainya Newton. Ya, gaya kolom itu nilainya adalah Newton. Kita kan mau cari nilai K-nya, berarti gini aja. Nah, gimana ya? Di sini aja nggak apa. K sama dengan tukeran posisinya di ini berarti F kali R kuadrat per Q1 Q2. Kenapa? Karena K-nya di atas hitungannya. Yang pindah berarti si R ke sana perkalian, yang tadinya dekat dengan K ada di bawah pembagian. Jadi nilai K sama dengan gaya itu kan kilogram meter per sekon kuadrat. Lalu dengan R jarak itu adalah meter kuadrat, di kali meter kuadrat di atas gitu aja, di bawah makanya nanti kali bawah. Q1 sama Q2. Q itu punya nilainya adalah satuan Q. Muatan Q itu adalah, bentar ya, untuk ini Q satuan Q itu ampere per sekon. Enggak, ampere ya, satuannya ampere. Karena ada dua, ampere sama ampere, maka ini jadi dua ya, jadi ampere kuadrat. Ampere kali ampere jadi ampere kuadrat. Itu ya. Harusnya kolom sih, gaya kolom kan, ini kolom. Mikrokolom, ini kolom. Nah, ini ampere kolom itu ampere satuannya. Itu aja. Berarti nilai K sama dengan, ini M-nya dari 3 berarti kilogram meter kubik kali sekon negatif 2 ampere negatif 2. Di dimensinya, dimensi K adalah kilogram adalah M. Baca nggak? Oh, masih. Meter itu dimensinya adalah L pangkat 3 second. Ini second itu kan waktu, berarti T pangkat min 2, ampere adalah I.
pangkat negatif. Oke, itulah dia pembahasan untuk soal nomor 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.